Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Rifki Fauzan dari kelas 10 S3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Gowatalo dari masa kejayaannya sampai kemundurannya. Kerajaan Gowatalo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowatalo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan Gowatalo dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Gowatalo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Gowa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Pada pemerintahan Raja Daeng mantan Rekaraeng Tumafarisi Kaulana, kedua kerajaan ini dipersatukan. Gowa dan Talo bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya tidak memihak siapapun, namun memiliki dua raja yang masing-masing punya wilayah kekuasaan. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Gowatalo. Ini sekaligus penanda Kerajaan Gowatalo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Goa semakin pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Dan sekarang masa kejayaan Kerajaan Gowatalo. Kerajaan Gowatalo mencapai puncak kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Raja Goa yang ke-16 ini, yang juga bergelar pahlawan nasional ini, berhasil memajukan pendidikan dan kebudayaan Gowatalo. Sosok Sultan Hasanuddin yang berjuluk ayam jantan dari timur ini dikenal tidak mudah terpengaruh oleh asing. Dia juga menentang keras kehadiran VOC saat menguasai sebagian kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Pada masa keemasan Kerajaan Gowatalo, wilayah ini pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia bagian timur. Ada banyak saudagar muslim dari berbagai wilayah yang datang ke Goa dengan tujuan untuk berdagang. Kerajaan Gowatalo juga bersifat maritim karena sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Dan sekarang runtuhnya Kerajaan Gowatalo. Saat VOC menguasai sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawannya dengan bantuan dari Satuan Kekuatan Seluruh Kerajaan Indonesia Timur. Peperangan melawan Belanda saat itu langsung dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Namun penjajah justru menambah pasukan yang membuat kubu Goa melemah dan terdesak. Pada tahun 1667, Kerajaan Makassar mengakui kekalahannya dengan bersedia menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini dinilai merugikan Goa. Campuran dengan pihak penjajah pun kembali terjadi. Saat itu VOC kembali meminta pasukan tambahan yang akhirnya berhasil merobohkan benteng kekuasaan Kesultanan Goa. Pasca kalah, Sultan Hasanuddin turun tahta dan mengundurkan diri dari kerajaan. Perjanjian tersebut disebut sebagai penyebab runtuhnya Kesultanan Goa. Kesultanan Makassar mulai mengalami transisi kepemimpinan saat dipimpin Sultan Muhammad Abdul Qadir Alauddin. Kesultanan resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.